Hmm. Hai. Pagi. Kok maksudnya apa ya? Hai. Oh iya, aku belum bilang kalian jujur mau IDN Live. Aku ngomong dulu ya. IDN Live sekarang yuk. Hmm. Hai. Enggak, dari kemarin tuh aku nggak dadakan tahu. Aku dari kemarin nggak dadakan kok. Enggak, nggak bangun tidur. Ya aku pakai piyama. Emang kenapa kan? Udah malam. Ya kan? Hai. Ya, aku karena tadi aku habis pergi jadi aku pakai soft lens, guys. Aku masih pakai soft lens karena karena aku itu udah sahabatan banget sama soft lens. Udah dari aku kelas 6 SD aku pakai soft lens kayaknya, atau 5 SD ya. Jadi ya udah, aku sangat amat santai dengan soft lens. Mau aku abis bangun tidur dengan soft lens kah, atau aku em, mandi sambil pakai soft lens, itu aku kayak gitu. Aku bisa aja guys cuci muka pakai soft lens. Ya aku kalau tidur nggak pernah sih, kayaknya pernah guys dulu. Aku lupa antara itu tidur siang atau itu tidur. Terima kasih Kak Levinya. Dulu aku pernah pas kapan ya? Pokoknya ada nginep gitu bareng Gen 12. Entah kenapa aku dulu suka kayak aku kayaknya ini deh. Apa sih? Numpang tidur. Jadi kadang tuh kayak aku nggak tahu, kayaknya waktu itu ini deh, roommate aku tuh kayak pulang duluan gitu. Terima kasih Kak Irfan Arcade Gamenya. Nah pas pulang duluan jadinya aku tuh kayak sendiri gitu kan. Sebenarnya mah aku ya nggak apa-apa sih kalau tidur sendiri. Tapi suka diajakin temen, asik diajakin temen tuh. Ya udah, terus waktu itu aku pernah tidur, akhirnya aku numpang di kamar Ci Olin sama Regi. Nah itu tuh emang kayak kita habis apa ya, aku lupa banget itu ngapain. Tapi pokoknya jam 4 aku masih melek guys. Jam 4 pagi aku masih melek, terus aku masih pakai soft lens. Dan ya udah, aku ketiduran terus bangun jam 6. Good. Iya, tapi santai. Abis itu aku tidur lagi guys setelah itu. Aku soalnya kalau kayak off air atau apa sebenarnya em, tempatnya kan pasti aman, nyaman. Tapi aku selalu ngerasa kayak nggak bisa tidur. Walaupun itu pergi bareng keluarga atau cuma teman, JKT, itu tuh aku nggak bisa guys. Aku kayak nggak bisa tidur. Konteksnya adalah, aduh aku mau bersin. Konteksnya adalah pokoknya aku
sesahabat itu sama Softlands. Bahkan sampai aku tidur aku pakai Softlands. Aku pengen bersin, nggak jadi. Iya, bahkan aku tidur di rumah sendiri suka susah, kayak sulit banget buat ngantuk. Jujur ngantuk tuh susah banget guys, tapi kalau ngantuk pas siang pas sore tuh gampang banget, aku ngerasanya gitu. Ya, ya kan, setuju kan? Itu jam rawan, bener. Matanya udah gini. Kan tahu gak sih emot yang gitu? Yang matanya tuh kayak setengah tapi dari atas, jadi kayak gitu. Tuh emot aku sumpah. Tapi sambil senyum gitu. Terus ini ya kedap-kedip gitu. Itu mah kesel ya. Kok jadi emot? Iya. Aku bukan Acia, tetap please dong. Ya udah gitu guys. Aku sebisa itu sama Softlands, gak apa-apa itu sama Softlands. Aku cuci muka kadang males, kayak harus buka Softlands dulu, nanti aku nggak kelihatan sama cerminnya, aku nggak bisa ngaca nanti. Jadi kayak ya udah, terima kasih kakak macanya. Itu kayak gitu guys. Aku biasanya kalau pulang show kan aku bersih tuh. Nah pas bagian muka itu kan pasti aku cuci dulu ya make up aku lap ya udah, pokoknya aku bersihin dulu make upnya. Terus abis itu ya udah aku cuci muka. Nah pas mau cuci muka pun aku nggak cepet Softlands karena nggak bisa lihat kaca nanti gitu. Ih lucu, bikin novel, mau lihat? Iya sumpah lama-lama menyatu sama mataku, mie ayam atau bakso. Mungkin kalau diri aku yang dulu akan memilih mie ayam. Jujur, pasti kalian tahu kalau aku itu suka banget sama mie. Ya kan, aku suka banget sama mie. Bahkan aku sangat bersedia kalau aku dikasih mie. Walaupun aku lagi kenyang, aku akan makan guys. Dulu aku sesering itu makan mie, tapi akhir-akhir ini aku nggak tahu kenapa, karena aku tuh orangnya kalau udah sekali keterusan, jadi ya udah aku stop makan mie. Jadi aku tuh kayak kalau ceritanya hari ini aku makan mie, nah itu tuh 2 hari lagi aku bakal makan mie lagi, dan bakal keterusan gitu terus kayak gitu terus guys. Emang iya ya, kamera buram. Iya, udah kayak kopi juga gitu. Aku asik. Aku juga emang kenyang makan mie terus. Kenyang? Enggak kegeser. Kenyang guys. Aku mie seenak itu guys. Mie ayam nomor 1 jujur. Tapi bakso, dulu kan aku nggak suka banget ya sama bakso. Nah sekarang aku suka sama bakso. Ya biasa aja sih. Jadi kayak aku suka. Tapi aku nggak suka bakso yang pakai kuah. Kayak kalian tahu gak sih ayam bakso yang nggak pakai kuahnya tapi dikasih kayak saus, kayak gitu-gitu. Terus ya udah, nggak basreng, bukan, beda. Sumpah aku ternyata kalau mengingat basreng, aku tuh rasanya kayak ya ampun, aku ternyata udah sejauh ini ya tinggal di bumi. Jujur aku sudah menikmati 2 masa, yaitu masa basreng beneran bakso goreng yang bulet yang agak alot gitu, sama satu lagi basreng yang kering pakai daun jeruk dan segala perbumbuan. tenang guys, kayak itu adek aku deh, ya biasalah.
clumsy-nya sama kayak aku. Iya sumpah. Basreng. Halo clumsy. Ya. Kok tumben sih ada? Ya pokoknya gitu guys. Ya udah teh atau americano. Sekarang aku americano deh. Jangan dong. Ya, sekarang aku americano. Sekarang aku tim kopi deh. Nggak sepenuhnya sih. Hati aku masih sama matcha sebenarnya. Tapi kayak aku tuh udah di tengah-tengah kayak ini tangan kanan yang narik kopi, tangan kiri yang narik matcha, jadi kayak udah gini. Udah gitu. Ya, aku juga suka kok kalau matcha dan kopi dicampur. Terima kasih kakak Kadak TikTok der motorsportnya. Oke, aduh, aku di ini nama admin lagi nih, aku takut. Jangan ngomong yang pakai R guys, aku takut di ini lagi. Ya gitu. Ya aku biasanya kalau minum matcha, terakhir aku minum matcha adalah matcha espresso guys. Terus itu enak. Terima kasih Kak Wisnu arcade game-nya. Enak kan? Iya enak guys. Aku udah berapa kali ini ya muterin lagu ini. Bentar aku nyari dulu yang iya enak tahu. Aduh, double caffeine itu jujur. Iya sorry guys, jangan amit-amit asam lambung naik, amit-amit guys. Tapi ya kalau dipikir-pikir sebenarnya dulu tuh aku udah kehitung yang enggak sih, nggak parah banget, gak separah itu, tapi parah lah gitu kan. Nah tapi sejauh ini puji Tuhan selalu menyertai aku. Gak sia-sia aku setiap mau makan tuh doa dulu ya. Iya puji Tuhan ya guys, aku selama ini aman aja sih, puji Tuhan. Hidung aku kenapa? Gak apa-apa. Aku kan ragi itu kan nggak boleh juga ya buat perut yang asam lambung. Nah aku suka banget sama roti, aku suka banget sama yang tepung-tepung tuh, aku suka banget guys. Terus apa ya, ya kopi, teh. Kalau roti tanpa ragi ya oke kali ya. Ya bagus banget. Apalagi ya, suka apalagi ya, banyak deh pokoknya. Aku pemakan segalanya. Nggak juga sih, milih-milih. Aku milih-milih makan banget. Aku picky eater banget sebenarnya, aslinya. Makanya kalau kalian lihat aku dulu makan, ngeliat aku dulu makan, nggak, pas ngeliat aku dulu itu tuh aku kurus banget guys. itu sangat beda dengan aku sekarang. Dulu tuh aku benar-benar makannya milih banget. Aku ini itu nggak suka. Aku nggak pernah makan sayur sama sekali. Ya, aku nggak pernah makan sayur sama sekali dulu. Aku cuma makan
goreng-gorengan dan nasi. Dan aku biasanya makan nasi itu yang banyak banget porsinya, tapi aku bisa tahu makan nasi 2 centong tapi nuggetnya cuma 3, karena emang aku pengennya segitu. Karena kayak ya udah, aneh gak sih, demen banget sama karbo, sumpah. Iya, aku dibalik, nasinya yang dikit bagus dong, lauknya yang banyak. Ya kalau aku nasinya yang banyak. Dan aku itu orangnya dulu suka nahan-nahan lapar. Dan aku karena aku suka asam lambung, jadi kayak ya udah, aku nggak akan pernah nahan-nahan lapar lagi. Dulu tuh soalnya setiap makan itu, kalau setiap nih ceritanya ada pergi bareng keluarga gitu ya, pergi bareng keluarga, ceritanya makan biasanya kan orang biasa makan jam 1 kan, makan jam 1 siang tuh, atau jam 12 deh gitu kan. Nah aku tuh jam segitu belum lapar guys, aku jam segitu belum lapar. Terus ya akhirnya ya udah, aku hanya menonton. Terus pas di perjalanan kan panjang nih ceritanya, mau kemana, mau keluar kota. Jadi ya udah, ceritanya dari Jakarta ke Bandung gitu kan ya, itu kan pasti jaraknya jauh kan, dan macet dan apa segala macam. Ya adalah mungkin ya 2 jam atau apalah. Nah itu tuh di perjalanan aku laparnya minta ampun, aku sampai kayak aduh sakit perut kayak gitu kan. Jadi ya udah. Iya benar, mama aku kayak aduh ribet gitu ngurusin aku dulu. Kalau masalah makan itu tuh ribet banget. Terima kasih Kak Afat, gak mau Kak Aizen. Mas batangnya. Iya. Nah dulu tuh keluarga aku bukan yang tipenya bawa bekal guys, tidak sama sekali. Jadi kayak ya udah, cemilan ada sih, tapi ya udah cuma beberapa, karena kita tuh dulu jarang banget nyemil, jadi lebih seringnya makan berat, dan aku orangnya gitu. Jadi ya udah suka lapar. Terus pas bagian aku makan gak ada yang lapar gitu kan, pas bagian pada lapar aku nggak makan, gitulah pokoknya sehari harinya. Ya, bingung banget. Aku juga bingung guys, kenapa aku kayak gitu dulu. Ya udah. Terus ya udah, aku kayak gitu tuh sampai kapan ya? Kayak SD. Semenjak COVID aku jadi banyak makan. Aku jadi kayak explore makanan, tapi pas saat itu aku suka makan, tapi makan yang gak sehat. Kayak mie, aku sangat suka mie dan goreng-gorengan yang lainnya. Kayak gitu-gitu. Pokoknya aku gak sehat banget deh. Terus semenjak di JKT, karena aku gak boleh sakit. Aku nggak boleh sakit, aku harus jaga imun segala macam. Jadi perlahan-lahan aku belajar makan sayur tuh. Iya, aku nggak suka kecap, jujur. Beberapa makanan doang aku suka kecap. Ya, makan tetap sih 3 kali sehari. 3 hari sekali. Puasa kah aku itu? 3 kali sehari. 3 kali sehari. Terus ya udah. Ada tahu ada gak sih puasa 3 hari sekali? 3 hari. Aduh, grammarnya salah nih. 3 kali sehari. Ya itu yang benar. Kalau 3 hari sekali ada tahu. Intermittent fasting itu.
Terima kasih Kak kompasnya. Iya lagi, jangan guys, jangan ditiru. Pokoknya kalau kalian ngerasa lapar, kalau malah jangan nunggu lapar. Karena kalau nunggu lapar nanti kalian jadi kayak bawaannya tuh rakus makannya. Kayak ini itu mau jadi lapar mata. Mending kalau emang waktunya udah makan, ya udah makan aja. Itu. Maaf ya. Terus kalau emang belum waktunya makan terus kamu lapar, ya udah makan buah. Tuh. Buah tuh ngenyangin banget ternyata. Sama jangan lupa minum air putih. Terima kasih Kak. Arcade game-nya Kak Wisnu, makasih. Tapi jujur gak bisa sih, aku sampai sekarang aku gak bisa berhenti nyemil. Iya ya, setiap live aku tuh ada aja gitu yang dibahas. Tapi diet itu guys, diet itu sebenarnya bukan, kadang tuh mungkin orang salah mengartikan, salah persepsi kalau diet itu adalah mengurangi makan sekurang-kurangnya, terus makan yang gimana gitu yang kelihatannya tuh ekstrim dan sangat menyiksa. Sebenarnya enggak guys, diet itu adalah program dimana kalian mengubah pola makan kalian gitu. Kalian mau apa? Kalian mau cutting, ceritanya asik cutting. Aku nggak ngerti sih cutting, bulking kayak gitu-gitu, jujur nggak. Tapi ceritanya kamu mau weight loss gitu kan, ya udah yang kalian kurangin adalah pertama kalian lihat dulu sama apa yang kalian makan sehari-harinya. Apakah kalian makan ya sesuatu yang ya udah banyak gorengan, terus gak pernah makan sayur, terus pokoknya gitu-gitulah. Apakah kalian banyak makan karbo dan segala macamnya. Kalian harus analisa dulu apa yang kalian makan biasanya gitu. Asik. Terus udah gitu ya udah, dari situ setelah evaluasi diri kalian, ya udah kayak apa yang kalian mau ubah. Oke, aku karbonya kebanyakan nih, sehari-harinya nih aku makan karbo kebanyakan, kayak lebih banyak karbonya tuh 70% dibanding protein, lemak dan lain-lainnya, atau lemaknya paling tinggi kayak gitu. Ya udah tinggal kalian kurangin, tapi ya udah jangan yang keterlaluan, minimal aja tuh. Aku lupa, pokoknya cewek sama cowok itu beda kalori ininya kan, kebutuhan kalorinya, dan ada minimalnya juga, dan itu udah sangat minimal gitu loh. Asik. Terus juga jangan cuman ini doang, jangan cuma kayak kalian mengurangi makan terus sampai kalian ngerasa tersiksa banget, sampai aduh aku mau nyerah tapi kok aku nggak turun-turun, gimana aku mau achieve gitu. Ya berarti kamu lihat dulu apakah kamu olahraga atau enggak. Asik, aku sekarang bentar lagi jadi dokter guys, bentar lagi aku diundang-undang nih. Iya, tapi nggak apa-apa guys, love yourself guys. Apapun itu, yang penting kalian udah mencintai diri kalian. Mau kayak gimana pun, ya itu diri kalian. Kalian jangan jadi kayak insecure or something. Ya udah, kalau kalian malah membenci diri kalian jadi kayak ya udah nggak ada motivasi, jadinya pasrah, terus jadinya kayak ya udah deh, aku sia-sia juga kayak gini. Enggak guys, nggak boleh, harus semangat terus. Oke. Tapi tetap kalau kalian pengen hidup lebih sehat, ya oke, why not, itu kan pilihan kalian gitu. Yes. Minum dulu.
gitu guys. Terus jangan kayak, ih kok kamu gini-gini sih, nggak boleh. Kalau kalian menerima kalimat kayak gitu tuh nggak usah dicerna, udah tolak mentah-mentah guys, jangan dicerna. Kecuali emang ada orang yang mau menolong kalian lagi kesusahan, kayak aduh gimana ya, terus kayak oke, aku bantu kamu, nah itu boleh tuh, itu boleh. Kalau dia cuma kayak mencemooh nih, jangan dimasukin ke kuping sini, oke? Nggak boleh guys, tolak mentah-mentah, stop bullying, asik. Iya, tapi jujur aku juga males sih olahraga. Ini jujur, kita main jujur-jujuran yuk guys. Aku males olahraga orangnya. Terima kasih Kak Afat, Mas Batangnya. Enggak, sebelum aku masuk fashion. Tapi iya sih, aku tuh orangnya pemalas banget jujur. Dan apalagi aku bukan orang yang olahraga. Maksudnya aku nggak ada olahraga yang aku suka dan aku bisa. Aku ya udah, aku latihan fisik aja sih, workout gitu. Nolep banget lab, iya emang. Kalau kalian mikir aku nolep, ya nggak salah, aku emang nolep banget jujur. Aku nolep banget guys. Spill workout, spill gak ya? Plank guys, plank itu kayak ngaruh banget di aku jujur. Plank adalah suatu bentuk workout yang sangat amat bermanfaat. Kayak gak cuma core kalian guys yang akan terlatih, tapi seluruhnya. Tapi katanya tuh ya, terima kasih Kak Ciaralinya. Tapi workout tuh yang paling bagus katanya melatih core guys, katanya. Yang aku cari tahu katanya tuh bisa. Wow, handstand. Jujur, dulu kalian tahu gak sih pertama kali masuk pas zaman Gen 12, masih awal-awal trainee, itu tuh kita sebelum latihan kan kita pastikan pemanasan. Tapi menurut aku pemanasannya Gen 12 ini next level banget. Enggak se-next level itu, tapi kayak benar-benar aku shock banget guys, karena kita tuh kayak lagi senam lantai, sumpah. Semuanya dicobain, handstand, cartwheel, apa sih namanya, cartwheel pokoknya yang kayak gitu-gitu. Bahkan dulu tuh kita dilatih split juga guys. Aku hampir bisa guys dulu split. Kayaknya sekarang ya maksudnya masih sih, tapi dulu beneran hampir, sedikit lagi bisa, udah kayak dikit lagi. Ya kalau yang udah punya basic ya oke lah, mereka cuma mingkem guys ngeliatnya. Tapi kalau aku nganga guys ngeliatnya, jujur mereka mingkem doang, aku nganga nih ngeliatnya. Aduh, aku pernah guys, aku itu kan darah rendah ya, terus disuruh belajar headstand. Sebenarnya nggak usah dipaksain karena itu kan ya first time juga kan, tapi tuh aku tuh kayak masih penasaran. Saking penasarannya aku sampai pucat. langsung cepet-cepetin diturunin gitu loh. Ya ampun, itu beneran kayak, itu hampir pingsan kedua kali aku, sumpah. Beneran itu kayak, kalau aku nggak diturunin aku bakal pingsan yang kedua kalinya, sumpah. Berapa lama ya bang? Baru nyampe kakinya di atas, di langit-langit. Itu tuh udah kayak disuruh tahan kan, katanya disuruh tahan 30 detik dulu. Nggak bisa 10 detik aja. 10 detik aja
udah pucet guys aku. Wow, itu aku langsung diketawain. Ya gimana ya, aku juga ketawa sih pas itu karena emang konyol sih. Cuma ya gimana ya, namanya darah rendah. Ya gitu guys. Iya, aku kepo banget, FOMO aku. Iya, kayak yang lain tuh pada aman aja kan, aman aja. Loh, kok aku pucet? Segitu aku lipstikan dulu loh. Gimana kalau aku nggak lipstikan itu? Wow, lipstick nude. Shade nude. Udah, aku sebelum latihan, karena kan kecilnya trauma ya, kelaparan. jadi ya udah, setiap sebelum latihan tuh aku makan dulu. Nah, kalau kayak gitu-gitu tuh biasanya yang bisa itu adalah ya Kimi, Reji, dan si Olin guys. Tapi Nacia bisa cartwheel loh. Dulu nggak bisa, keren banget ya. Terima kasih kak kalau lo nya. Ya gitu. Ya, Ci Olin basic ballet. Terus udah gitu, dulu tuh kita ada kayak kelas gitu, aku lupa. Pokoknya kita belajar ballet. Sempet guys, kita belajar ballet, kayak basic ballet gitu. Kan buat basic nanti di Ramune juga asik. Padahal masih jauh tuh dari situ. masih jauh banget tuh. Itu pas masih training ya guys. Terus kayak ya udah, nggak bisa sih jujur, ballet juga yang kayak pusing banget. Aku hampir nyerah ballet. Beneran sesusah itu guys ballet. Aku nggak nyangka, kayak aku ngelihat orang ballet tuh juga kayak sebenarnya ini sih, kayak wow, kagum gitu loh sama mereka. Kok bisa ya mereka tuh muter-muter segitu banyaknya tapi nggak pusing-pusing. Terus kalian juga lihat kan yang kayak suka apa sih, sepatu ice skating ya, yang orang-orang yang ice skating itu tuh lebih muter-muter lagi kan guys. Itu kayak bener-bener wow. Iya, nggak cuma muter-muter, tapi mereka muter-muternya di atas es dan di dengan menggunakan sepatu ice skatingnya itu. Aku bingung banget sih jujur, kok bisa ya, keren banget. Mereka nggak pusing apa, bahkan sampai lompat melayang loh guys, muter-muter. Wow, keren ya, keren banget tau. Iya sih, ya pasti mereka sudah melewati banyak latihan yang sangat berat itu. Jadi kayak oke. Keren banget jujur. Terus apalagi sih, pokoknya yang muter-muter gitu. Oh iya, sama berenang yang lompat indah ya namanya, aku lupa ya, lompat indah. Akrobat dia guys. Jujur, aku nggak bisa bedain mana yang bagus mana yang jelek kan. Itu kan pasti kayak di analisa gitu kan sama jurinya. Terus kayak ini yang lebih bagus, ini yang kurang. Aku bingung, itu kok bisa kayak gitu, kamu tahu dari mana? Kayak mereka semua hebat sumpah, bisa muter. Aku kalau di situ ya udah, renang bebas, gaya bebas. Iya, keren sih. Aku kagum banget sama atlet jujur. Iya gitu guys, karena aku nggak bisa olahraga sama sekali, jadi ya udah, aku sangat kagum kalau ngeliat ada orang yang bisa olahraga atau hobi-hobi yang kayak gitu, bakat yang kayak gitu, passion yang kayak gitu, asik. Hah, aku jago main bultang.
Terima kasih Kak Wisnu arcade gamenya. Ya amin lah ya. Ya aku e-sport aja boleh gak guys? Aku boleh gak guys masuk e-sport? Aku ngerti kok cara menjadi mage yang baik. Terima kasih Kak macanya. Ya gitu. Iya, terus udah gitu dulu ada kelas ini lagi, ada kelas ladies style dance. Jadi ya udah dance yang sangat feminim gitu kan. Terus ada juga yang paling aku suka adalah kelas hip hop. Itu dunia aku. Aku ngerasa kayak oke, aman. Let's go. Terima kasih Bang Alex arcade game-nya. Iya guys, ya, aku senang banget waktu itu, tapi sayangnya hanya ada satu, jadi sekali seumur hidup, jadi kayak ya udah. I kinda miss my hip hop class. Iya, jujur aku kangen banget masa-masa itu. Tapi kayaknya aku sekarang sudah tidak se-hip hop itu guys. Aku nggak tahu juga sih, tapi kadang aku ngeliat aku hip hop dulu kayak aku kok bisa sih sebungkuk ini. Maksudnya serelax ini gitu loh jadinya, kayak benar-benar cowok. Enggak sih, I'm not that kayak nggak terlalu cowok banget sih dulu, cuma maksudnya ada rasa cowoknya gitu. Tapi sekarang jujur aku kalau gerakin hip hop lagi, aku kayak kadang ngerasa kayak apakah aku masih bagus. Tapi aku kayaknya mau kayak ikut-ikut kelas dance gitu, tahu aku pengen banget. Semoga bisa ya suatu hari, amin. Langsung aja joget sekarang. Darah rendah, enggak sih, nggak tahu ya, depend sama orangnya sih. Kayak kadang ada yang kayak gitu, kadang enggak. Tapi dulu pas awal-awal aku belajar dance, aku gitu. Aku kayak aduh, dikit-dikit pusing, dikit-dikit gelap. Terus ya udah minum vitamin, rajin minum vitamin, makannya ya gitu, dijaga segala macam. Terus ya udah jadinya kayak kebentuk sendiri gitu loh imunnya. Darah rendahnya nggak terlalu nggak terlalu selemah itu. Iya, darah rendahnya naik. Iya gitu. Dulu sebenarnya aku sebelum aku masuk sini, aku belajar dance tuh yang lebih ke teknik. Aku lebih, tapi ya memang lebih basicnya tuh ke hip hop. Tapi sebenarnya aku belajar banyak sih, tapi nggak mendalami. Kayak ya street dance terus wacking. Terus ada namanya itu apa ya, aku lupa. jujur aku lupa. Ada bukan, nggak ada dance Brazil. Enggak.
Nggak ada guys, nggak. Pop dance. Bentar, kayak banyak sebenarnya genre dance yang ada di luar sana. Jujur aku udah lupa guys. Macam-macam genre dance. Ada, aku lupa. Ada ballroom. Nah, ada yang kayak ballroom gitu, ada kontemporer, terus ada jazz, funk, ya. Kalau hip hop tuh hip hop sama street dance sebenarnya mirip-mirip sih. Karena hip hop lahirnya dari street, dari jalanan. Ballerina style enggak, aku nggak pernah sama sekali. Pernah pas TK PG, jujur udah lupa, sebulan doang les balet. Iya. Tapi yang paling aku suka dan aku pengen belajar lagi dan belum kesampaian adalah kontemporer guys. Kan tahu Kak Arif kan? Nah, Kak Arif tuh belajarnya kan maksudnya kayak dia lebih sering ke kontemporer kan. Nah, itu yang kayak ya kayak dia lebih ke cerita gitu loh. Setiap gerakannya tuh rasanya kayak berat, maksudnya ada maknanya. Itu kayak gitu guys, ada makna dan ada ceritanya, storyline-nya kayak gitu-gitu. Sedih deh. Tapi aku ngeliatnya tuh kayak jadi benar-benar seni banget ngeliatnya. Iya, kayak dance theater gitu. Iya, mirip-mirip. Lebih kayak ke estetika gitu loh. Bagus pokoknya, aku demen. Dan lebih seringnya tuh nyentuh lantai sih kalau yang kayak gitu, yang kakinya gitu-gitu terus pokoknya keren banget jujur. Ya gitu guys. Kenapa nanya aku? Kenapa nanya aku yang sama juga matanya kayak kamu? Gak tahu, udah dari situ, udah dari sana. Kenapa harus nanya aku? Jujur, kamu maksudnya apa kayak gitu? Ya aku juga nggak tahu guys. Aku juga gimana agar bisa kayak kalian. Tapi nggak apa-apa, itu namanya ciri khas. Biasanya kalau kayak gitu tuh senyum lucu, matanya hilang gitu kan. Terima kasih kak macanya. Ya makeup ngaruh, tapi kalau kakaknya cowok gimana kakak? Sering dibilang merem lab. Iya benar, itulah aku. Coba senyum dulu. Ini aku masih ngeliat kalian loh. Tapi menurut kalian gimana dengan kalau lucu lagi. Tapi aku senang aja sih kalau matanya kayak gini. Kayak ya udah, senang aja. Tapi kalian pernah gak sih ngerasa kayak ada satu part gitu yang kalian kayak sedih, kenapa sih aku, kayak kalian ngerasa kayak sedih banget, kenapa jadi insecure gitu loh sama sesuatu. Tapi itu wajar sih sebenarnya, itu wajar banget. Iya. Duh, kok bahas Minions sih? Tapi nggak apa-apa guys. Ya udah, itu anggaplah itu jadi ciri khas kalian gitu kan. Ya kan, kayak aku
mataku kayak gini. Walaupun aku sering dilihat tidak melek, tapi nggak apa-apa, ya ini namanya aku. Tapi aku nggak pernah menyesal kalau kayak kenapa sih aku kayak gini, kayak gitu-gitu nggak pernah sih, jujur. Dulu kali ya namanya masih SMP masih pernah lah ngerasa kayak gitu. Ya itu wajar, manusiawi guys, gak apa-apa. Terima kasih kak, terima kasih bang Alex arcade game-nya. Iya kan, SMP tuh mah puncak-puncaknya, kayak karena kan baru ya, kayak ya udah semuanya aja yang di-insecurein, jujur. Gak apa-apa, kenyang-kenyangin. Biar nanti pas udah SMA-nya tuh udah berkurang, terus nanti pas kuliahnya juga berkurang lagi, kayak gitu kan. Terus jadi udah deh, jadi ngelihat masa lalu tuh kayak ngapain sih dulu aku kayak gini gitu. Ya jujur SMP aku juga ngerasa sebenarnya SMP itu masa-masa senang dan pokoknya itu campur aduk. Itu adalah kalau aku bikin cerita, cerita selama dari aku lahir dan sampai sekarang, itu klimaksnya di SMP sih, jujur. Klimaks ceritanya akan ada di SMP karena banyak banget yang dihadapin, jujur. Aduh, udah masih muda. Oh iya, SMP-nya lagi covid. Aku covidnya pas SD. Iya. Tapi nggak apa-apa, apapun yang kalian pernah alamin di SD, SMP atau SMA, itu percayalah kalau itu tuh sebenarnya hal baik guys. Hal baiknya apa? Hal baik biar kalian tuh lebih aware lagi, lebih bisa, oh berarti aku nggak boleh kayak gini, oh berarti ya udah kalau ada kayak gini lagi aku bisa atasin, kayak gitu. Jangan terpaku dengan kesedihannya aja, tapi ya udah jadikan itu sebagai pelajaran. minum dulu. Aku tuh kenapa sih tapi sumpah SD tuh beratnya adalah jujur, SD itu ngeselinnya karena kelas aku paling atas. Aku nggak tahu kenapa, kayak setiap aku naik kelas itu tuh juga naik ke lantai. Kenapa? Iya, jadi kayak oke, aku kelas 1, tentu aku di lantai 1. Terus ya kelasnya di lantai 1. Terus udah gitu aku kelas 2, oke aku masih di lantai 1. Terus kelas 3 aku masih di lantai 1 juga sih. Kelas 4 itu aku udah di lantai 2. Oke. Kelas 4 di lantai 2. Oke. Kenapa tapi tiba-tiba kelas 5 ada di lantai 4. Terus setiap aku mau datang ke kelas aku, itu tuh rasanya capek banget guys. Udah tahu pagi-pagi, terus udah gitu bawa tas yang buku apanya sih namanya, buku paket. Iya, kalau aku namanya buku paket, kalau kalian nggak tahu. Buku paket itu tuh banyak banget kan, satu hari tuh bisa sampai 4-5 mapel kan. Nah, bayangin aja ada 5 buku paket di situ. Di tas aku, tas anak kelas 5 SD. Dan aku harus pergi ke kelas di lantai 4. Dan kalau aku mau ke toilet, aku harus ke lantai 1.
Jujur, aduh pegel banget asli. Tapi seharusnya tuh kayak di lantai 4 itu, di lantai kelas aku itu sebenarnya ada toilet guys, cuma entah kenapa toilet itu dihilangin, kayak masih ada tapi nggak boleh masuk. Nah disitulah rumor-rumor banyak guys, anak-anak SD ya, di situ tuh udah mulai berkhayalnya tuh. Sangat mengeksplor bahasa Indonesia tuh di situ tuh guys kita. Ya, tahu gak sih dulu di sini ada ini. Waduh, jadi takut nih. mana kelas aku paling deket sama yang si toiletnya itu guys, yang di ituin. Jadi kayak ya udah deh, nggak setakut itu kok. Tapi kelas aku paling enak karena satu lantai sama ruang lab komputer. Tapi kan lab komputer kayak seminggu sekali ya, jadi kayak nggak guna gitu sih kalau mau diadu sama yang lain. Kayak aku kelasnya lebih enak gini. Ya kita nggak bisa debat, kelas aku nggak bisa debat guys. Kelas aku cuma menangnya sampingnya wastafel udah. Jadi gampang. Kalau ada kayak praktikum yang tangannya tuh kotor, jadi kayak langsung cuci tangan tuh enak tuh. Terus mau makan kan kita harus cuci tangan dulu kan, disuruh gitu. Ya udah langsung cuci tangan. Makanya kamu ya buat sebelum makan ya guys, aku cuci tangan dulu. Aku tahu arahnya kemana. Udah stop. Kalau nggak disuruh nggak jadi aku nggak mau bahas wastafel. Aku nggak mau bahas wastafel guys, nggak. Iya, aku minum dulu deh. Jahat banget kalian jujur. Oke. Apa ya tadi? Oh iya, ya udah. Terus kantinnya lantai 1. Kalau aku nggak bawa bekal gimana? Kalau aku nggak bawa bekal, terus aku pengen ke toilet juga. Terus perpustakaannya ada di lantai 2. Nah, ayo. Dan ruang gurunya tuh di SD tuh di lantai 2 neng. Iya. Tapi denah sekolah aku itu lucu guys, kayak seru gitu loh untuk dieksplor. Benar-benar seseru itu. Jadi terima kasih kak arcade gamenya. Jadi sekolah aku tuh kayak ada gabung-gabung gitu deh, gedungnya tuh gabung bareng yang SMP, SMA, bukan SM, ya pokoknya gitu. Nah terus deh gitu, kayak ibaratkan kalau di hotel tuh ada connecting door. Nah di gedung sekolahku tuh dulu gitu guys, jadi kayak ada banyak connecting bluetooth kali ya, enggak maksudnya kayak nyambung iya kayak mall itu ya, kayak mall 1, 2, 3 tuh nyambung. Nah ini tuh kita juga gitu ceritanya nih ya, kan banyak tangga ya, tangganya tuh ada yang buat tangga SD, SMP, SMA gitu. Nah itu tuh tapi tetap itu tuh bakal ada sambungannya, keren kan. Tapi dulu tuh sebenarnya enggak sih. Oh aku ingat banget karena aku tuh di situ udah dari lama banget ya, jadi kayak aku udah tahu tuh seluk beluk selut tahulah itulah itu namanya. Itu sekolah aku tuh udah seluk beluk. Nah seluk beluk gedung sekolah aku tuh aku udah tahu banget, dari yang dulu angkatan dulu tuh sampai yang terakhir itu aku udah hafal guys, apa yang berubah, apa tahu tuh guys. Dulu tuh kayak yang SMP tuh ada dindingnya kan, jadi kita cuma
pokoknya SMP tuh sendiri gitu, kayak dia nggak gabung sama kita tapi tetap satu gedung sama kita, tapi kayak kita nggak ada akses buat kesana gitu, karena dia cuma ada tangga satu dan itu tuh cuma bisa dipakai sama yang SMP doang. Nah itu guys, terus ya udah, tapi kalau yang SD sama SMA nih bisa nih. Nah kalau yang kokonya anak SMA terus adenya anak SD tuh bisa tuh sekalian dijemput kan. Enggak sih, biasanya yang pulang duluan SD ya, masa yang SD jemput. Dan pokoknya gitu, pokoknya lebih gampang gitu kan. Nah jadi kita sering ketemu nih, kayak hai ko, hai ka, hai ci gitu kan, kayak gitu. Nah terus pas udah tahun berapa aku juga udah lupa guys, tiba-tiba diruntuhkan tuh dinding yang itu tuh yang memisahkan. Jadi kayak ya udah, kita akhirnya gabung bertiga, SD, SMP, SMA. Terus akhirnya pas aku SMP dulu, aku sering ngeliat banget anak SD suka keliaran guys, dari tangga yang SD terus melewati yang SMA, terus yang melewati yang SMP, terus turun lagi gitu terus guys, gitu terus berkeliaran. Terus aku kayak dulu zaman aku dulu zaman aku nggak gini. Iya, aduh. Iya, dulu sih ya Cici, dulu SD kayak gini deh. Nggak sih, aku nggak punya teman SD, maksudnya pas aku SMP tuh nggak ada teman yang SD gitu loh, kayak ada deh tapi cuma say hi doang, kayak hai. Awalnya tuh kayaknya dari temen deh, temen aku tuh emang ini banget deh, kayak semua orang pun ditemenin sama dia, maksudnya temenan. Jadi kayak semuanya kenal aku akhirnya juga kenal, tapi maksudnya kenal oh ini orangnya ini gitu loh, nggak tahu yang kayak halo udah kenalan gitu, salam kenal gitu, nggak pernah, cuma tahu oh ini si ini, oh ini si ini. Jadi kalau denger dia ngomong iya ini, oh iya tahu orangnya yang mana. Gitu. Nggak tahu sih, udah nggak pernah dengar tentang ini lagi, jadi kayak ya udah. Terakhir aku pernah kesana lagi, terus kayak wow gak ada yang berbeda. Masih sama, tapi aku ini sih kayak penasaran OSIS SMP yang sekarang gimana. Karena jujur aku udah nggak tahu kan, nggak tahu orang-orangnya. Yang dulu tuh pas kan aku kan dulu sampai kelas 9, nah yang dulu kelas 8-nya itu tuh aku udah nggak tahu guys, kayak mereka udah kayak aku kan sekarang mereka udah SMA berarti. Iya keren. Berarti kan udah angkatan OSIS yang sekarang, udah aku nggak tahu tuh. Bukan OSIS, aduh terlalu Britpop ini kakaknya. Enggak lah, ketos kalau galak gak ada yang mau guys. gak ada yang mau bekerja sama. Tapi OSIS tuh banyak banget lika-likunya. Aku lebih suka OSIS pas aku masih jadi kelas 7 sih, jujur. Kayak ya udah, aku hanya mengikut. Kalau aku ngelit tuh kayak banyak yang harus terlalu repot gitu loh. Jujur. Iya. Pernah gak sih guys
Pernah gak sih ketos disorakin? Kalian gak pernah kali kan? Kalian gak pernah kan? Sumpah itu drama banget. Tapi sama satu SMP. Kalian pernah gak? Terima kasih Kak Mas Batang ya, Kak Dak Tiktuk Der. Tapi jujur itu kayak hal yang memalukan, yang kayak sebenarnya itu bukan salah OSIS juga sih, itu kayak miscommunication sebenarnya. Oke, kita cerita ya. Jadi aku ngelit acara, dan itu tuh sifatnya kayak surprise gitu kan, surprise buat hari guru deh kalau nggak salah, hari guru. Terus aku lupa banget sih, pokoknya itu aku masih kelas 8, jadi otomatis masih ada senior dan junior kan, kelas 9 dan kelas 7 nya. Nah terus udah gitu aku lupa detailnya kayak gimana. Pokoknya tuh kayak acaranya nggak berjalan dengan mulus, karena sebenarnya itu kan guru tuh banyak banget. Nah ada guru aku tuh yang kayak emang jadi pendampingnya OSIS gitu loh. Nah kita tuh sebenarnya udah diskus sama si guru ini ya, guru pembina ini. Terus kayak ya udah, jadinya akhirnya dia doang nih yang tahu kan. Akhirnya dia, ya udah kita kerja sama lah, ini jam sekian gini. Terus aku nggak tahu kenapa apa yang kita sampaikan itu beda sama persepsi gurunya. Tapi aku rasa tuh kayak apa karena penyampaian kita yang kurang bikin paham ya, apa gimana ya gitu kan ya. Pokoknya aku bingung deh di saat itu. Tapi aku masih nggak ngeh karena apa sih, pokoknya aku cuma nyampein ke temen aku kan, ini tolong ini ya, aku sebutnya A aja ya, tolong ini ya, nih aku tulisnya nih, maksudnya ini apa aja nih, tolong kasih tahu ya gurunya, nanti kita bakal gini. Nah itu tuh udah jauh-jauh hari. Nah di hari H itu tuh dieksekusinya dengan beda guys. Jadi kayak kita udah rencananya adalah dari anak kelas 7 sampai kelas 9 itu tuh di lapangan. Pokoknya gitu deh. Terus kita tuh udah nyiapin apa segala macam, kayak surprisein si gurunya. Terus entah kenapa gurunya nggak kesini sampai kita tuh udah bingung gitu loh, harus gimana. Terus akhirnya ya udah dong, aku hubungin. Awalnya aku hubungin temen aku, gimana nih, gurunya nggak ada nih, gini mau di telepon atau apa juga nggak bisa. Terus ya udah, akhirnya aku cari tapi nggak ada juga. Terus pokoknya pokoknya karena itu jadi kayak udah mulai tuh pada nggak suka, kayak duh gimana sih gini. Terus ya udah, pulang sekolah kita mau ada acaranya itu sebenarnya kita udah bikin kayak ada games dari guru sama murid kayak gitu. Tapi entah kenapa kayak pokoknya nggak berjalan dengan lancar deh. Kita tuh kayak jadinya tuh acaranya beda. Mungkin gurunya mau ada acara kayak gini tapi nggak sempat ngomong sama kita. Jadi kayak aduh ini arahnya kemana ya, kayak gitu loh. Terus di situ aku bingung banget, kayak aduh kita mau ikutin gimana ya, gini. Terus ya udah akhirnya tuh kalau nggak salah nggak jadi deh ya, pokoknya bubar. Dan akhirnya ya udah OSIS yang salah. Tapi sebenarnya mungkin ada salahnya juga sih ya, kita kayak ya miscommunication. Cuma jujur gak bisa apa-apa sih di saat itu.
entah kenapa kayak aku nggak bisa ngelakuin sesuatu gitu loh di situ. Emang beneran nggak bisa apa-apa kondisi pas saat itu, karena nggak tahu deh, udah bingung banget. Kayak kalian ngerti gak sih rasanya kayak kalian punya acara, kalian udah bikin, terus kalian minta bantu nih sama orang seseorang, terus kayak seseorang kayak oke, tapi beda dan akhirnya kayak apa yang kalian udah pernah omongin ke yang lain, yang temen-temen nih kalian nih, kayak loh katanya kamu bakal bikin kayak gini-gini, kok kamu gini, terus iya kok tadinya mau bikin gini kok, tapi kayak gitu guys. Ya udah, tapi nggak ada yang salah kok, miscommunication, jadi nggak, ya komunikasinya yang salah. Bener, perlunya briefing dan juga cross check lagi kayak gitu-gitu. Dan jujur kalau OSIS tuh susahnya itu sih komunikasinya, kayak harus benar-benar gimana ya. Ya waktu itu aku sama Lepis oh jadi ini oke. Tapi entah kenapa itu aku ngerasa, disitulah aku ngerasa kayak oke, kayaknya aku SMA aku nggak mau masuk OSIS lagi, karena benar-benar aku ngerasa di situ aku benar-benar gak apa ya, pokoknya semua kesalahan kan pasti di aku semua kan, dan semuanya tuh benar-benar ngeliatin aku semua gitu loh rasanya. Jadi kayak oke, ya SMA bimbel aja. Iya, aku rasanya pengen gitu tau. Duh SMA aku bimbel aja deh, aku ikut lomba aja deh. Gak mau ketua OSIS gitu. Nah terus pasti kan kalau SMA lebih berat lagi ya, kayak pasti acaranya juga lebih besar lagi, kayak di mall segala macam gitu. Iya, terus ya udah deh, itu sih, itu yang paling tercengang, paling bikin tercengang itu. Gak pernah bolos sekolah, gak pernah aku. Gak lah, gak bisa guys. Ntar aku gak ini lagi, gak naik kelas kalau aku bolos. Kirain kamu bedi. Oh kalau bedi harus gitu. Ya udah deh. Ih serem banget. Iya tahu yang kayak gitu-gitu aku. Ya untungnya aku cewek juga. Jadi kayak kemungkinan kecil, ya pasti ada. Tapi kemungkinan kecil. Tapi kalau ya namanya kayak gitu-gitu pasti ada gak sih? Walaupun cewek pasti mulut. Udah pasti ada, tapi ya itu wajar, gak apa-apa gitu guys. Tapi ya OSIS seru, itu dia benar. Enggak sih, enggak. Iya tahu, kan mau sekolah di mana aja pasti ada, karena emang masa-masanya itu kayak gitu. Emang semua orang tuh lagi ya ya kan mereka mau juga ya cerita ke anaknya kayak iya dulu mama SMA dulu kayak gini. Nah kan mereka juga mau ya kayak gitu, jadi ya udah kita carilah cerita. Ya dulu mama SD COVID, nah terus setiap hari mantenginnya mah laptop gitu kan. Iya. Hey kids, this is your mom.
lucu lagi. Ya ampun. Ya, dulu mama SMP pernah pingsan nak. Gara-gara ngeliat darah sendiri. Ya tahu, rasanya pingsan tuh. Ih, wow. Tapi kalau upacara juga sering tahu rasanya kayak semi pingsan gitu. Aku sering banget, aku nggak kuat tahu dulu pas upacara, selalu nggak kuat. Walaupun aku jadi si pengibar bendera. Tapi itu susah banget guys, parah. Udah sarapan tapi ya susah banget. Terus tahu gak sih dulu tuh susahnya adalah aku tuh kan suka ya jadi pengibar bendera, tapi ya tantangannya adalah kan pokoknya posisi aku tuh nunggunya pasti di agak ujung, dan itu tuh kayak bener-bener betis aku tuh gatel guys karena digigit nyamuk semua. Terus kayak aduh gak bisa garuk, duh gimana ya, pressure banget. Kalau aku pingsan juga terus aku garuk-garuk, aku pasti diliatin walaupun aku di ujung. Itu benar-benar pressure banget guys, aku nggak bisa, parah, susah banget. Iya, iya kadang aku sampai udah beli apa sih yang kayak lotion anti nyamuk gitu kan. Nah, tapi aku selalu lupa. Pernah sekali doang aku lolos dari iya, abis itu udah nggak pernah lagi. Terus ya udah, tapi enaknya adalah setiap aku upacara aku di belakang. Iya sih, kalau aku nggak jadi petugas ya aku di belakang pasti. Tapi kadang karena di belakang itu agak sempit, jadi aku harus bikin line baru gitu. Jadi ya udah. Iya. Tapi aku tuh dulu nggak yang paling tinggi tahu. Dulu masih ada yang lebih tinggi daripada aku deh kalau nggak salah. Jadi ya udah aku didempet gitu loh. Dan aduh, rasanya tuh ini banget. Lapangan aku juga soalnya enggak ini guys, enggak yang outdoor gitu, dia indoor. Jadi kayak udah, ini bukan panas tapi ini bukan angin juga. Ini gimana ya, ini apa sih guys? Iya, jadi kayak gitu, ngap gitu guys, bener. Dulu kan SMP aku belum 170, aku masih 165. Iya. Terus kalau nggak salah tuh temen aku ada yang 170. Ya gitu. Ya kayaknya aku dulu kelas 7 tuh kayak, kelas 7 aku masih pendek, aku masih 160, 162 gituan deh kayaknya. Terus kelas 8-nya aku kelas 8-nya aku 165 kayaknya, 164 165. Habis itu kelas 9-nya aku baru tuh menginjak 168. Habis itu udah deh jadi 170. Tapi kayaknya aku nggak 170 deh guys. Tapi waktu itu pernah aku hitung 170, bener deh. Tapi kenapa ya sekarang nggak 170, kayak lebih pendek gitu. Kayak bener deh, apa aku 169 ya. Katanya setahun. Emang iya ya, itu kata siapa, kata aku ya, gak tau deh, itu perkiraan aku guys. Tapi pernah iya aku sampai ini banget, beda banget dalam setahun tuh tinggi aku langsung naik berapa senti gitu pernah. Iya,
jujur aku juga nggak tahu kenapa sih. Terus tadi aku sempet pokoknya kalau di tempat laudik gitu, kalau ada pengukur yang kayak, tau gak sih yang buat anak-anak, itu kadang aku kayak sambil lewat gitu kan, sambil lewat, tapi aku nggak sandarin badan aku gitu di dindingnya. Aku cuma kayak lewat terus aku sambil ngelirik aku di mana jadi aku 170. Aku langsung kayak gitu. Karena selalu penasaran aku sebenarnya tuh berapa sih gitu. Terima kasih Bang Alex arcade game-nya. Enggak, itu bukan sombong, itu namanya kayak set ya. Gak ada abangnya dong. Kalau ada abangnya aku juga malu. Aku ngapain? Ya itu namanya flexing. Haha. Flexing, flexing. Ih, tahu gak sih? Aku tuh nggak nyangka ternyata Cortis Cortis dan aku music taste-nya tuh mirip. Aku nggak nyangka tahu semirip itu. Tiba-tiba tuh, iya, cie makasih. Tapi beneran kayak, ih, aku seneng banget. Gak tahu kenapa, aku kayak seneng aja. Kayak ada yang suka Nirvana guys di situ, ada yang suka Nirvana, terus aku langsung tercengang. Oh oke, okay. Terus ada yang suka Blur juga. Kata Kimi aku mirip James Oshie. Aku dong. Aduh. Oh, 1975. Yang lagunya ini ya. Thinking about you, and I can't remember it is not. Gak tau, aku cuma tahu itu dong. Haha. Ada yang suka JKT juga gak? Aku jadi kayak nyari temen gitu. Temennya banyak loh ini kak yang suka JKT, 13.000 orang loh ini kak. Ya kan. Aduh. Bukan, gak ada yang namanya sombong. James temenku SMA. Keren. Keren banget. Males aku dibilang sombong. James mah abang-abangan aku. Emang iya. Berarti kakaknya pernah video call sama James, terus dia bilang kayak, James kamu mau jadi abang aku gak? Oh iya boleh. Terus ya udah, semua orang dibilangin kayak, oke, aku abang-abangannya James. Haha. Iya, lagi ada lagu baru guys. Jujur aku belum dengerin, aku baru dengerin sekilas. Terus kayaknya sih bagus. Tapi aku sebenarnya bukanlah orang yang, iya ya, aku kalau ngikutin boy group gak yang terlalu ngikutin banget dari dulu. Kenapa ya? Ya yang aku ikutin banget tuh dulu NCT doang. Aku ngikutin dari Make a Wish. Baru ya itu. Dulu boy group yang aku into banget adalah NCT 127 yang paling aku suka, sama Wavy. Tapi Wavy aku baru banget sih waktu itu. Iya. EXO aku cuma tahu Coco Bob aja. Coco Bob. Seventeen tuh kayak apa ya? Untuk pertama kali dan ya udah gitu. Nggak tahu kenapa. Setelah itu soalnya aku suka sama Twice, jadi ya udah aku nge-stan Twice terus. Aku Twice terus tuh.
aku paling setia sama Twice, jujur. Aku Twice terus sama Blackpink terus tuh, berdua tuh. Iya, setelah kayak beberapa bulan ngikutin Seventeen, terus ya udah aku kayak oke, aku tetap suka kok sama mereka, aku suka Vernon, aku suka Mingyu, terus ya udah oke, aku mau coba explore yang lain, terus ya udah aku langsung lupa. Top 3 lagu Twice, aku suka I Can't Stop Me nomor 1, terus Cry For Me, I want you to cry, cry for me. Terus udah gitu satu lagi apa ya, BDZ. Iya, aku suka itu, 3 itu. Yes, Oshi aku, iya, like a bulldozer, like a tank, like a soldier. Oh, Fancy aku juga suka. Fancy, iya. Soldier. Alcohol Free aku juga suka. Aku suka Jihyo karena Alcohol Free. Aku suka dia dari situ. Terus aku suka Sana dari dulu. Pokoknya aku suka Sana banget, parah. Aku suka Sana, please. Nomor 1 Oshi aku di Twice, Hana. Ih, gemas. Oke. Iya, Sana tuh manis banget. Aku pengen secantik Sana, sumpah. Sana tuh role model aku, jujur. Aku suka banget sama dia. Kalau kalian bilang aku mirip Sana, wow, aku langsung kayak gitu, jujur. Terima kasih Bang Alex, arcade game-nya. Terus aku juga suka aku suka siapa ya? Sana, Jihyo, sama satu lagi. Aku suka satu lagi siapa ya? Tapi kok aku lupa. Enggak. Ya Momo lumayan, tapi aku gak terlalu ngikutin. Kayaknya yang paling aku ikutin sekarang sampai sekarang itu Sana. Cuy, iya. Cuy. Iya, Cuy. Aku suka Cuy. Cuy cookie aku masih ada di kulkas, sumpah. Iya. Itu 3 itu guys yang aku paling suka di Twice. Terus entah kenapa semua lagu Twice tuh aku suka sih semuanya, gak ada yang gagal, gak ada. Aku sangat suka semuanya. Kalau ayo kita putar lagu Twice, aku mau banget. Yay, aku pengen dengerin lagu Twice sekarang juga. Kayak penyemangat hidup, sumpah. Twice itu benar-benar positive vibes banget. Aku mau sepositive vibes-nya Twice. Pokoknya aku mau positive vibes itu. Kalau boynya iya, parah, keren banget ya mereka. Tapi aku udah nggak pernah ngikutin yang ini sih, yang baru-baru gitu. Oh my god, udah lama banget gak dengerin. Terakhir dengerin pas mau itu deh, syuting MV. Nggak deh, pas kapan ya?
Pokoknya ada kapan waktu itu lagi siap-siap make up, terus Kak Kristi dengerin lagu Twice kan, terus kayak iya aku senang banget, aku rasanya kayak pengen joget mulu. Sorry, aku kayak lebih heboh kalau Twice deh jujur. I love Jihyo. Aku juga suka Nayan. Terima kasih Bang Alex, Arcade Game-nya. Terus kayak Twice itu kayak aku ngerasanya semua orang pasti suka Twice. Ya gak sih? Aku suka. Kalian semua pasti suka, ya kan? Gak ada yang gak suka Twice. Kalian pasti suka Twice. Dulu tuh aku pengen banget bisa bisa bahasa Korea biar bisa nyanyi lagu Twice. Aku inget banget. Terus aku belajar, tapi aku nggak tahu belajarnya harus dari mana. Jadi kayak belajar, aku nggak ngerti deh. Pokoknya ada guratannya gitu guys, gitu. Terus saking aku kayak pengen banget hari itu bisa liriknya, aku sampai setel yang kayak apa sih di YouTube ada yang lirik gitu tapi yang easy kan, ada yang easy apa gitu, easy lirik gitulah. Nah, Hangul bisa baca gak? Tapi nggak bisa. Aku kalau hiragana aku bisa, katakana kadang-kadang tergantung. Iya, kadang aku wibu, kadang Britpop, kadang K-pop, kadang hip hop, kadang apa, kadang kidding aku tuh biasanya. Gak apa, jadi multi fandom tuh enak guys. Aku pengen deh kapan-kapan cover Twice. Coba request, aku harus lagu apa? Guys? Lagu Let's dance the night away. Yeah. 1, 2, 3, let's go. Baby. Terus dulu setelah Twice, girl group yang benar-benar aku ikutin banget, kalau ini tuh dari debut, adalah New Jeans. Aku kayak bener-bener secinta itu sama New Jeans. Oh my god, bener-bener aku suka banget. Iya kan? Iya kan? Aku juga suka banget sama New Jeans. Yes, buddies. Terus aku sempet pernah bawain pokoknya aku pernah kayak lomba dance gitu. Lomba dance-nya tuh kayak mix antara tradisional sama modern K-pop dance gitu kan. Terus udah gitu aku bawain salah satu lagunya tuh yang K-pop adalah Ditto sama aku mix sama apa ya, oh my god. Iya, Ditto favorite banget jujur, aku juga suka. No time to lose. Ditto terbaik, benar. Aku suka banget. Kinda miss them.
Terus, nah dulu itu tuh kan lagi hype-hypenya kan New Jeans, terus kayak ya udah. Nah di situ juga aku udah persiapan tuh mau masuk sini, jadi aku belajar beberapa koreo si New Jeans. Kayak apa sih yang ini? Itu mah Le Sserafim ya? Apa sih? Pokoknya banyak yang waking-wakingnya gitu. Super Shy ya. Super Shy. Iya ya. You make pokoknya yang gitu-gitu. Waking abis. Itu aku belajar susah banget, parah. Itu aku dulu ngerasa susah banget, tapi itu asik banget ya, parah. Terus udah gitu, oh iya, sama persiapan audisi aku pas Gen 12 aku belajar OO nya NMIX juga. Gitu aku suka banget saya itu. Setelah New Jeans aku juga suka NMIX. NMIX tuh dari OO, terus Dice juga. Let's run the dice ya. Signal Monia. Iya tahu kenapa aku ambil karya yang susah banget ya. Pas dulu, jujur. Terus akhirnya apa yang aku bawa adalah OMG New Jeans. Oh my god. Tuh. Signal mana? Iya 2023 udah lama banget ternyata. Ini udah 2026. Wow. Apa dulu nih? Aku dance twice apa dulu nih yang kalian mau? The Feels. Oh, you make ya aku juga suka itu. Nah pas era The Feels aku udah mulai nggak nge-stan siapa-siapa guys. Aku udah nggak nge-stan K-pop lagi, udah nggak, dan aku beralih ke wibu guys di situ. Iya aku jadi wibu. Iya, enggak hilang arah, hilang arah, hilang apa sih? Hilang arah. Iya kan? Iya hilang arah. Oke. Sedih ya. Jujur, Jifren aku pengen nge-stan tahu, tapi kayak udah telat ya aku. Apa aku mulai dari sekarang aja? Terus aku tuh dulu nge-stan Aizwan. Terima kasih Kak macanya. Aku sempat suka sama Aizwan kan. Nah, tapi aku suka Aizwan pas udah mau jadi kayak ya udah deh, aku udah telat banget ya. Aku telat banget, jujur. Signal mana?
Oh my god, lagu ini. Kangen banget. Ini udah tahun berapa? Ini tahun berapa sih guys? Oh my god, aku umur 6 tahun. Enggak, aku belum kenal Twice. Twice. Iya ya. Udah lama banget. Berarti Twice udah berapa tahun? Udah 11 tahun, guys. Wow. Udah 11 tahun. Keren banget ya. Bangga banget. Cinta, walaupun aku nggak ngikutin dari awal debut, tapi kayak seru ya. Apakah kalian ada yang ngikutin dari awal debut, guys? Ini gak sih kayak ada apa? Ini show-nya. Iya, survival show-nya. Wow, keren banget. 16, iya. Aku lihat di situ ada Somi juga. Wow, keren banget. Ada Chaeyoung juga ya. Keren banget sih. Ya. Iya, keren. SNSD aku tahu, tapi aku nggak ngikutin. Jujur beda generasi, jadi kayak kemungkinan kecil. Aku pernah dengerin lagu ini deh. Iya, ini bisa terkenal guys sih. Jujur nggak tahu, nggak. Aku tuh kalau yang kayak kalau K-pop aku tuh jarang nonton kayak survival show-nya, terus variety show-nya juga kayak gitu-gitu. Aku tuh jarang nonton guys. Aku lebih kayak menikmati lagunya dan ya udah yang ada di sosmed gitu. Maksudnya foto feeds gitu-gitu. Iya, jujur jarang. Aku satu-satunya konten yang aku ikutin adalah Blackpink yang
yang di rumahnya itu loh, yang tahu gak sih yang mereka ada rumahnya gitu. Aku lupa namanya apa. Iya, itu aku ngikutin tuh. Aku ngikutin banget. Terus yang kayak mereka masak-masak sendiri dan segala macam. Iya, Blackpink House. Iya, iya, iya. Tuh aku ngikutin tuh. Tapi kalau yang kayak acara TV segala macam aku nggak ngikutin. Mm-mm. Ih, aku seneng banget tau kalau udah ada episode yang selanjutnya gitu, kayak setiap hari aku nungguin itu tau. Terus apalagi kan itu aku zaman SD ya, jadi nah SD tuh aku cuma bisa main HP pas Jumat, Sabtu, Minggu. Jadi aku pas hari Jumat tuh aku udah excited banget, aku udah yang kayak wah aku harus langsung nonton YouTube kayak gitu, jujur. Iya, kayak pas aku kelas 4 deh kayaknya itu, sekitar jam segitu. Sampai aku tuh ngotot, aku pengen banget ke Korea buat, karena rumahnya itu kan jadinya kayak ini gak sih, kita bisa bisa masuk juga ke dalam situ setelah syutingnya itu udah selesai. Nah itu tuh jadi kayak semacam apa ya, bukan museum sih tapi kayak apa ya. Aku pengen banget ke Korea pas itu. eh oh iya, jadi kafe. Jujur aku taunya orang-orang pada ke situ aja. Tuh guys, terus setelah aku ngikutin Blackpink sama apa Twice, aku ngikutinnya ITZY guys. ITZY pas zaman Dala-Dala kalau nggak salah. Terima kasih Kak Abim mas batangnya. Siapa bias kamu di ITZY? Tebak, coba tebak, coba tebak. Iya, kok tahu sih? Dua-duanya benar. Aku suka Ryujin. Terus yang kedua aku suka Yeji. Well, kok tahu sih? Tahu dari mana? Apa aku pernah ngomong ya? Aku pernah ngomong ya guys. Kayak aku pernah ngomong. Iya. Oh my god, aku suka Ryujin. Iya. Terus ada project ini gak sih? Aku suka banget liatnya yang project dance yang si Ryujin sama Yeji. Pokoknya ada Yejinya deh. Apa itu dua mereka dulu ya? Aku lupa, pokoknya ada project dance yang aku suka banget. Iya, aku tuh pengen banget matanya dulu kayak Yeji. Nah, pas saat itu aku pengen mata aku kayak Yeji, sumpah. Kayak kucing. Miau. Nah, gara-gara itu sih aku jadi suka sama itu siapa sih namanya? Stray Kids. Nah, aku jadi suka sama Stray Kids, guys. Tapi aku cuma suka itu sih, lagu yang God Menu. Ya, aku suka Hyunjin. Sama satu lagi, harus tebak satu lagi siapa. Tapi yang ini paling aku ikutin. Kok tahu sih? Kok tahu sih? Kok tahu aku suka Felix sih? Kok marah sih kalau lihat? Iya, aku nggak mau main tebak-tebakan sama kali. Kok tahu? Ya, apakah itu Oshi 1000 ini? Iya. Iya sih, benar. Tapi aku Stray Kids aku nggak terlalu gimana-gimana. Terus ya udah, habis itu aku jadinya ke NCT pasti kalian tau lah Oshi aku siapa aja, nomor satunya siapa pasti tahu. Tapi NCT tuh tempatnya aku oleng guys, itu benar-benar aku nggak bisa. Tapi nomor satunya tetap aku Jaehyun. Iya Felix, aku merinding tapi kayak dia keren sih,
jujur. Iya, di NCT tuh banyak banget membernya. Aku jadi ngerasain kayak oke, kayak gini ya rasanya. Pantas kalian suka oleng-oleng. Gitu ya. Ya kayak gitu guys. Jadi kayak aku di NCT benar-benar bingung banget. Tapi enggak sih. Di atas Jaehyun aku ada satu lagi. Itu nomor 1 banget pokoknya. Nomor 1 banget. Keduanya baru Jaehyun. Itu kayak first love aku gitu tahu. Sumpah. Kayak bener-bener dek gitu rasanya. Itu baru pertama kali aku ngerasa dek. Coba guys, siapa guys? Salah. Tebak guys, tebak. Salah. Gak ada yang benar. Dulu dia pernah 2 tim. Dia 2 tim gak sih itu? Dia pernah 2 tim. Dia bisa lebih dari 1 bahasa. Bener. Lukas, iya. Aku suka banget sama Lukas guys. Aku kayak Lukas, aku kalau ngeliat Lukas tuh rasanya kayak aduh. Hahaha. Ya iya lagi, jujur. Aku first love-nya aku Lukas sih. Terus udah gitu aku ke Jaehyun. Habis Jaehyun aku oleng-oleng. Aku oleng ke siapa ya? Jeno aku pernah. Terus ke Winwin. Habis tuh iya, terus ada lagunya gak sih buat ngafalin? Ada tahu, aku lupa deh. Ada lagunya gak sih, aku lupa. Apa gak ada ya? Iya. Iya, deng. No matter what they say, no matter what they do. Ih, kangen. Terus aku dulu pernah tahu Pajang. Kenapa aku buang deh. Sedih banget. Dulu aku pernah pajang guys posternya, poster NCT. Enggak sih, kayak gak tahu deh, aku lupa. Pokoknya itu isinya dari yang urutan dari awal sampai akhir itu member ada guys. Dan aku taruh itu di dinding aku, di dinding kamar aku, biar aku hafalin setiap hari. Iya poster NCT yang 2020 kayaknya iya deh, warna hitam. Terima kasih Kak Levinya. NCTU. Iya ya. Terus aku dulu suka banget sama lagu Make a Wish. Aku suka itu sama apa sih namanya? Bukan. Aduh, Kick It. Ya. Ya. Sama ada di mana eranya Jaehyun. Bentar, aku lupa. Apa itu ya? Apa pas Kick It ya? Cherry Bomb. Lupa deh pokoknya. Lagu NCT apa aja guys? Aku lupa. Tapi yang paling aku suka adalah lagu 90s Love.
Itu beneran aku suka banget. Aku nggak pernah akan bosan lagu 90s Love. Iya ya, itu One to Seven. Iya deh, pokoknya aku kalau NCT kayaknya kebanyakan One to Seven yang aku suka. Bentar ya guys. Oke, itu lagu enak, approve. Yes, dapat approve. Terus iya, sekarang ada NCT Wish. Aku jujur gak tahu sih. Ntar kita lihat deh albumnya. Ih, aku udah banyak banget yang sudah aku lewati. Oh iya, GOT7. Aku tahu yang ini gak sih, yang ada Giselle-nya juga. Enggak ya, beda ya. Bener gak sih? Atau yang itu, yang gabungan yang girl groupnya ya? Sumpah nggak hafal. Ah iya, NCT Resonance. Super M itu, iya Super M ya. Super M apa kabar? Iya loh. Ini aku suka lagu ini guys. Ih, demen banget. Oh beda deng. Beda deng. Yang itu yang mana yang ada Jisanya yang berempat? Ada Jeno. Lagunya udah enak loh. Sorry. Hey. Terus apa ya? Bos. Bentar. Aku tahu lagu ini. Ryujin pernah bawain. Ya gak sih? Terus kayak ih, parah. Ryujin pernah bawain ini, terus kayak aku merinding banget. Ya gak sih? Wow. Wow, aku hari ini banget ya, K-pop banget, jujur. Terus, abis itu aku sempet vakum, asik vakum. Aku sempet gak ingin lagi kan, terus aku balik lagi pas Gimme Gimme. Nih, Gimme Gimme. Enggak kok, kayak ini pas mereka comeback gak sih? Iya ya, Jepang ya? Iya lagi. Give
get me on. I'm going crazy. Gimme. Terus lagu apa lagi yo? Banyak Aku udah pada lupa. Cin. Boom. Coba aku mau denger. Puku pau. Bentar, aku pengen merefresh guys. Stiker ya. Puku pau. Walk. Aku punya albumnya. Tetap puku pau yang aku suka. Puku pau. Kita bacain top gifter you, let's go. Yang ke-10 ada Kak Mario, terima kasih Kak Mario. Yang ke-9 ada Kak Alin, terima kasih Kak Alin. Yang ke-8 ada Kak Irfan, terima kasih Kak Irfan. Yang ke-7 ada Kak Adre, terima kasih Kak Adre. Yang ke-6 ada Kak Abim, terima kasih Kak Abim. Yang ke-5 ada Kak Wisnu, terima kasih Kak Wisnu. Yang ke-4 ada Kak Muhammad, terima kasih Kak Muhammad Raihan. Yang ketiga ada Kak Bang Alex, terima kasih Bang Alex. Yang kedua ada Kak Aizen, terima kasih Kak Aizen. Yang pertama ada Kak Dak Dik Dokdar, makasih Kak. Terima kasih banyak ya. Terima kasih guys sudah menemani aku ngobrol hari ini, malam ini. Minum dulu guys, minum dulu. Ini sekarang waktunya kalian minum dulu ya guys. Oke. Makasih guys. Bye bye. Tidur. Dadah. Bye bye. Asyik. Bye.